pagi. Kita percaya kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Selamat datang dalam dalam ibadah raya yang kedua ini. Kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita percaya anugerah-Mu besar yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Sebab kemenangan terjadi di tempat ini. Kasih kemurahan nyata dalam hidup kami. Haleluya. Bukan menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita berdiri bersama-sama dengan segala iman kita nyatakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di
Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau yang hadir di sini. Ku percaya, biarlah setiap hati kami, hidup kami, kenaikan ucapan bagi Engkau Sang Raja. Kami tinggikan Engkau Allah Yesus Sang Raja. Bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang Kau nyatakan. Kami buat karya kuasa-Mu yang ada dalam hidupku. Aku percaya terjadi kesembuhan, aku percaya terjadi pembebasan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami bersyukur buat kemurahan dan baik-Mu yang nyata dalam aku. Di sini terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan di dalam hidupku. Aku percaya, haleluya. Ku percaya Bapa, Kau hadir di sini. Ada kemenangan terjadi di sini karena Allah ada bersama dengan kami. Ku percaya pembebasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini Tuhan, karena kuasa-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pada saat ini, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan akan limpahkan kasih karunia untuk setiap kami, sehingga hidup kami pada saat ini dibebaskan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam pimpinan Tuhan kami serahkan ibadah ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini dengan urapan baru yang daripada Tuhan, dan setiap umat-umat yang hadir di tempat ini diurapi dengan urapan baru. Terima kasih Bapa. Hormat syukur kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Selamat pagi. Selamat ibadah dalam rumah Tuhan. Silakan duduk. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. God
kasih-Mu setia menjagaku. Aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, tulus sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Dekat kasih-Mu, ke Allah yang setia. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semuanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, tulus sekarang sampai selamanya. Kepadamu Tuhan. Kuasa, Maha mulia. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Kau bertata atas semesta. Kuasa, Maha mulia, tulus sekarang sampai selamanya. Kau Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, tulus sekarang sampai selamanya. Tulus sekarang sampai selamanya. Tulus sekarang sampai selamanya. Haleluya, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Tuhan untuk setiap kita. Kita berdiri bersama-sama bagi Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Serukan nama. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa selamanya. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhan
serukan namanya. Coba dengar yuk. Lebih keras lagi. Kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja, Yesus Raja di atas. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nyatakan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yuk bareng-bareng nyatakan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi nyatakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, kami tahu gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau yang menerima segala pujian, pengagungan dan hormat kami. Engkau yang layak menerima puji-pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau yang disukakan dan digirangkan karena kami, umat kepunyaan-Mu yang datang beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap menerima taburan benih firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bukan sekedar hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, urapin kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya, saya percaya kasih setia Tuhan berlimpah. Amin. Jemaat Tuhan sekali lagi katakan shalom.
Boleh silakan duduk, Tuhan berkati. Mari saudaraku, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Seharusnya kita membaca secara keseluruhan dari ayat 10 sampai 20 dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Namun untuk mempersingkat waktu kita akan baca ayat 11 sampai 13 saja. Baik, saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan ayat Alkitabnya baik-baik. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Ketika secara badani, secara lahiriah, dia dalam keadaan terkurung. Tetapi saudaraku, di dalam keberadaannya di dalam penjara, Paulus tidak merasa hidup kekurangan. Paulus tidak merasa hidup di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Kenapa? Karena pada ayat yang ke-11 tadi saudaraku, Paulus berkata apa? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudaraku, belajar mencukupkan diri. Sekali lagi ya, belajar mencukupkan diri. Saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi ini saya pikir hampir semua lini terpukul, terdampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ya, ada banyak jemaat, pengusaha-pengusaha mengeluh kepada saya. Omset mereka, dagangan mereka, keuntungan mereka mengalami kemerosotan. Saya berkata sama mereka, jangankan orang dagang, wong pendeta saja juga mengalami hal yang sama. Saya coba hitung-hitung saudaraku ya, bagaimana dengan penghasilan saya di tahun 2019 dibandingkan di tahun 2020 sampai kepada tahun 2021 saat ini. Saya hitung-hitung saudaraku, mengalami kemerosotan, mengalami pengurangan antara 30 sampai 50% dari apa yang saya dapatkan di tahun 2019. Semua lini mengalami keadaan yang sama. Jadi saya mau berkata, saudaraku, dengar baik-baik, bukan hanya saudara yang berkata bahwa Pak, gaji saya dipotong Pak. Pak, keuntungan usaha saya merosot Pak. Bukan hanya saudara yang mengalami seperti itu. Saya mau berkata, saudaraku, hampir semua orang saat ini mengalami hal itu. Tapi dengar baik-baik, hari ini kita mau belajar. Sekalipun Paulus di dalam keadaannya terkurung di dalam penjara, Paulus berkata dia tidak merasa kekurangan. Kenapa? Sekali lagi saudaraku, karena dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Hari ini saya mau berkata hal yang sama saudaraku. Saudara tidak akan pernah kehilangan sukacita. Saudara tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan. Saudara tidak akan pernah merasa ada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Saudara tidak akan pernah merasa kekurangan apapun. Sekalipun realita kenyataannya bisnis kita sedang melesu, omset kita menurun, penghasilan kita berkurang. Saya mau berkata, ketika kita mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, kalau kita berkata kata belajar, artinya ini sebuah proses. Betul ya? Ini sebuah pelatihan diri.
untuk kita bisa menjadi mampu belajar untuk mencukupkan diri. Inilah yang harus kita pelajari di dalam segala keberadaan kita hari ini, saudaraku. Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita, tetap berbahagia. Dengan apa? Dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jika saudara mau, maka ayat 13 ini akan menjadi jaminan Tuhan buat kita. Kita baca sekali lagi ayat 13. Kita baca ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya terlalu percaya, saudaraku. Waktu kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin mengalami pengurangan, tapi kita percaya bahwa ini adalah berkat yang dari Tuhan. Kita belajar mencukupkan diri. Ada kekuatan yang memampukan kita dalam segala perkara. Kita akan tampil cakap untuk menanggung segala sesuatu. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Yang pertama, saudaraku, yuk coba kita mau baca dari ayat 14. Filipi pasal 4. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi ini jemaat di Filipi, mereka memberi buat Paulus. Di dalam kekurangan Paulus, di dalam penderitaan Paulus, di dalam kesusahan Paulus, mereka menabur, mereka memberi dukungan buat Paulus. Kita sambung ya, langsung ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan ayat 19, saudaraku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Firman Tuhan ajar kita, saudaraku, yang pertama justru sesuatu nilai yang bertentangan dengan dunia. Apa itu? Justru Tuhan ajar kita supaya kita hidup dengan suka memberi. Sama-sama katakan suka memberi ya, dengan kencang ya, bisa ya. 2, 3, suka memberi. Lebih kencang lagi dong. 2, 3, suka memberi. Saudaraku, ada satu perkara yang menarik yang diungkapkan Paulus di sini, saudaraku. Bukan saja ada sesuatu yang diterima, berkat yang diterima oleh si penerima. Paulus ini kan menerima di dalam segala penderitaannya dan kesengsaraannya, Paulus diberkati. Sehingga Paulus tidak lagi kekurangan. Paulus berkata, segala sesuatu sudah dicukupkan oleh karena pemberian jemaat di Filipi. Bahkan dikatakan sudah berkelimpahan. Ini sesuatu yang biasa, saudara. Orang kurang diberkati, diberi, cukup. Itu normal, biasa, betul ya? Tapi saudaraku, yang luar biasa, Paulus mengungkapkan satu perkara, pernyataan yang unik, saudaraku. Bukan saja mencukupkan kehidupan si penerima dalam kekurangan dan kesusahannya, tetapi Paulus mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang hidup dengan suka memberi, maka hidupnya pun akan mengalami hidup yang berkecukupan dari Tuhan.
Coba perhatikan ayat 19 saudaraku, perhatikan. Allahku kan memenuhi segala, apa saudaraku? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi orang yang memberi, orang yang menabur, justru dia akan menerima dari Tuhan. Apa janji Tuhan? Dia akan menerima jaminan pemeliharaan Tuhan, memenuhi segala keperluannya. Saudara bisa pahami tentang perkara ini? Ini hal yang pertama, saudaraku. Bagaimana kita bisa belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan kita. Menjadi pribadi yang suka memberi. Ya, saudaraku, jadi orang yang hidup dengan suka memberi, maka pasti akan mendapat jaminan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya dari Allah. Waktu saya coba pelajari, saudaraku, tentang pemberian jemaat Filipi kepada Paulus, rupa-rupanya, saudaraku, jemaat Filipi yang dimaksud oleh Paulus ini adalah jemaat yang sama yang disebut di dalam 2 Korintus pasal 8 dengan sebutan jemaat di Makedonia. Rupanya, saudaraku, kota Filipi itu dengan terletaknya di kota Makedonia gitu ya. Jemaat di Filipi ini letaknya di kota Makedonia, makanya disebut jemaat Makedonia. Kita coba gali ya. Kita lihat sekarang ke 2 Korintus pasal 8. Kita gali lebih dalam lagi, saudaraku. Kita coba lihat 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini jemaat di Filipi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudaraku, surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus, menceritakan tentang jemaat di Makedonia, jemaat di Filipi. Tentang ceritanya ya cerita yang tadi tentang pemberian gitu. Apa kondisinya? Bagaimana kondisi di Makedonia? Yang pertama Paulus bilang mereka sedang dicobai dengan pelbagai penderitaan yang berat. Tapi sukacita mereka meluap. Ini yang selalu saya bilang, saudaraku. Hidup itu jangan kalah dari situasi. Hidup kita boleh dalam keadaan resesi. Hidup kita bisa dalam keadaan yang kekurangan, penderitaan, masalah bisa terjadi. Tapi hidup kita tidak boleh dikuasai oleh situasi dan kondisi. Firman Tuhan bilang apa? Sekalipun mereka dalam keadaan menderita, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Artinya mereka hidup tetap bergembira, tetap bersukacita, tidak hidup dilindas oleh masalah. Jemaat Katarizo juga harus seperti jemaat di Makedonia. Amin. Harus menjadi orang-orang berkemenangan. Tidak boleh kalah dengan situasi. Yang kedua, kabarnya apa jemaat Makedonia? Mereka dalam keadaan sangat miskin. Ini waktu saya gali, saudaraku, ini kata sangat miskin. Ini benar-benar, saudaraku, menceritakan tentang keadaan jemaat Makedonia itu miskinnya sampai kedalaman yang dasar. Betul-betul miskinnya bukan miskin biasa, tapi benar-benar super kere. Tapi sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saya mau berkata, saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Saudara mau belajar menjadi orang yang berkecukupan di dalam segala keadaan, belajar untuk memberi. Dan jangan tunggu nanti kalau saya sudah kaya baru saya memberi.
Anda nggak akan pernah jadi orang yang mau memberi sekalipun Anda nanti sudah kaya. Justru yang terjadi, Anda akan semakin pelit, pedit, koret. Kenapa? Kok Pak Gembala bisa ngomong kayak gitu? Firman Tuhan sudah bilang, saudaraku, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hari ini hartamu masih biasa-biasa, engkau sudah begitu mencintai hartamu, hatimu sudah begitu melekat kepada hartamu, nanti kalau hartamu semakin banyak, engkau semakin kaya, semakin berlimpah-limpah hartamu, hatimu bukan lagi melekat. Udah jadi satu sama tuh harta. Boro-boro bisa memberi. Kehilangan sedikit aja, rasanya dunia sudah mau runtuh. Saudara bisa mengerti yang perkara ini? Jemaat Makedonia dikatakan mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Dan satu rahasia yang dikemukakan oleh Paulus, saudaraku. Coba kita lihat ya. Dalam 2 Korintus 9. Lanjutkan tentang jemaat Makedonia ini, tentang jemaat di Filipi ini, ya. Ini tadi pengumpulan uang jemaat Makedonia memberkati Paulus dalam plan pekerjaan Tuhan. Sekarang buat jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami penderitaan. Ya, coba kita lihat 2 Korintus 9 langsung pada ayat yang ke-6 dan ke-8 sampai ke-8. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ayat 8, saudaraku. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa saudara? Berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti yang tadi sudah dikemukakan dalam kitab Filipi, saudaraku. Ketika kita memberi, ketika kita menabur, justru di saat itulah ada satu rahasia, jaminan pemeliharaan Tuhan untuk hidup berkecukupan. Apa itu? Berilah, maka engkau akan diberi. Ya, firman Tuhan bilang, camkan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahkan Allah akan senantiasa mencukupkan di dalam segala sesuatu. Bahkan kita berkelebihan di dalam segala kebajikan. Yang bisa mengerti boleh bila katakan amin. Saudara, kalau saya mau gali lebih jauh lagi, saudaraku ya. Ayat 10, saudaraku, dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10, saudara. Dikatakan ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ada benih untuk dimakan, ada hasil untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Ayat yang ke-10 tadi ya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dan ia juga menyediakan kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Waktu kita terima berkat, itu enggak semuanya, saudaraku. Berkat itu untuk konsumsi kita. Enggak semuanya jadi roti buat makanan kita. Kalau engkau mau hidup berkelimpahan, engkau mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, ini kuncinya, saudaraku. Ada berkat yang jadikan roti untuk dimakan, tapi ada bagian benih yang harus ditabur. Bisa ngerti gak nih? Halo? Ada bagian yang kita konsumsi,
untuk kehidupan kita, jadi roti buat berkat hidup kita. Tapi ada bagian juga benih yang harus ditabur. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Amin. Sekali lagi, logika ini gak bakal ketemu kalau dengan hitung-hitungan ekonomi dunia. Tapi ini rahasia kerajaan sorga. Ya, firman Tuhan berkata belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bagaimana caranya? Belajar untuk menjadi orang yang suka memberi. Kalau engkau memberi, maka Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Ada satu jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi saudaraku, kalau kita pelajari dari apa yang dinyatakan seperti jemaat di Makedonia, mereka sangat miskin tapi mereka kaya dalam kemurahan. Pengertian kata kaya menurut versi Alkitab berbeda dengan Kamus Bahasa Indonesia. Kata Kamus Bahasa Indonesia, orang kaya itu adalah orang yang punya banyak harta. Betul ya? Nggak percaya buka kamus dah. Orang kaya itu adalah orang yang punya banyak harta. Ternyata menurut Kamus Alkitab nggak seperti itu saudaraku. Belum tentu orang yang punya banyak harta adalah orang kaya. Belum tentu. Kenapa? Karena orang kaya yang pedit, orang kaya yang pelit, orang kaya yang koret, dia selalu akan merasa kurang. Dia akan selalu merasa bahwa kurang. Jadi dia belum kaya. Tapi orang yang merasa cukup dan dia bisa memberi, itulah orang kaya. Bisa ditangkap gak nih? Bisa dipahami saudara? Ketika engkau merasa bahwa hidupmu sudah diberkati Tuhan, engkau merasa berkat Tuhan sudah cukup, bahkan berkelimpahan, sehingga engkau menjadi saluran berkat buat orang lain. Di saat itulah engkau menjadi orang kaya di hadapan Tuhan. Ini hal yang pertama saudaraku. Ya. Next, yang kedua, kita kembali saudaraku ya kepada Filipi pasal 4 tadi. Hari ini kita belajar saudaraku untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kunci rahasia yang pertama bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berkecukupan. Firman Tuhan ajar kita supaya kita hidup suka memberi. Yang kedua, coba kembali Filipi pasal 4 ayat 19 saudaraku. Ayat 19 kembali lagi. Allahku akan memenuhi segala apa saudara? Apa? Keperluanmu. Janji firman Tuhan, Allah akan memberi jaminan kepada saudara dan kepada saya, menjamin apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita. Allah nggak pernah berjanji menjamin keinginan kita. Yang kedua yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa belajar untuk hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajarlah saudaraku untuk hidup berdasarkan kebutuhan, keperluan, bukan hidup berdasarkan keinginan. Amin. Saudara, kalau kita bicara tentang hidup berdasarkan kebutuhan, sebenarnya kebutuhan hidup manusia itu simple, saudaraku. Sederhana. Paulus berkata asal ada makan, ada pakaian, cukup. Tapi yang jadi problem, yang jadi masalah adalah gaya hidup, keinginan kita. Kalau sudah bicara gaya hidup, ini menjadi kompleks, menjadi sukar, menjadi ribet. Kalau sudah bicara tentang gaya hidup, bicara tentang keinginan hidup, ini menjadi perkara yang menyusahkan, yang membuat kita tinggal di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena itu firman Tuhan bilang, saudaraku, jangan hidup berdasarkan keinginan, tapi hidup berdasarkan kebutuhan. Amin. Saudara, konon katanya, waktu saya coba buka googling,
hati manusia itu cuma sebesar bola sepak. Beratnya kurang lebih 3 kilogram. Tapi tahukah saudara, hati kita yang sebesar bola itu ternyata lebih besar dari segala keinginannya di dalam dunia ini. Jadi gedenya hati sama gedenya bumi, lebih gede hati kita. Kenapa? Sekalipun kita sudah memiliki banyak hal, mobil mewah, rumah mewah, istri mewah juga. Sudah punya semuanya. Tapi kayaknya masih ada yang kurang terus. Hati kita itu keinginannya lebih besar daripada bumi ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Tuhan ajar kita saudaraku, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 3. Atau multimedia tolong bantu ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Yuk kita baca ya, dibaca, di depan sudah ada. 2, 3. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Garis bawahi kata Allah lebih besar daripada hati kita. Tadi saya katakan saudaraku, hati kita dengan segala keinginannya itu lebih besar dari dunia ini, dari bumi ini. Jadi bumi sama hati kita gedean hati kita saudaraku. Tapi waktu kita menempatkan Kristus, waktu kita menjadikan Kristus sebagai Raja, sebagai penguasa dalam hati kita, maka Allah lebih besar dari hati kita. Waktu saudara menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu, Tuhan yang menguasai hidupmu, Tuhan yang menguasai keinginan kita, maka Dia lebih besar daripada hati kita. Saudara bisa pahami tentang perkara ini? Saya mau berkata saudaraku hari ini dengar baik-baik saudaraku. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang sanggup mengendalikan diri, menguasai keinginan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Sebagai Raja yang mengendalikan segala keinginan kita. Makanya Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena Dia sudah menjadikan Yesus, Tuhan, sebagai Raja dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang percaya hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yesus, mau ke gereja nih. Ini toko, berkati ya. Biar lancar usahanya, biar banyak pembelinya. Yesus, mau pergi ke gereja nih. Tolong ya. Bikin anak-anak sehat-sehat semuanya. Ya, bikin semuanya pengan ya. Selamat semua dunia akhirat. Ada begitu banyak saudaraku orang yang menjadikan Yesus hanya juru selamat. Tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Makanya hidupnya tetap saja penuh dengan keinginan dunia ini. Padahal kita tahu saudaraku, keinginan hati manusia lebih besar daripada bumi ini. Hari ini saudaraku, yuk kita belajar untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Belajar bukan hidup berdasarkan kepada keinginan, tapi kepada kebutuhan. Orang yang bahagia itu bukanlah orang yang banyak harta. Dengar baik-baik. Orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya, bukan. Bukan orang yang besar penghasilannya, bukan. Orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang sanggup mengendalikan keinginannya. Kalau kita sanggup mengendalikan keinginan kita, maka kita akan selalu merasa cukup dan bahagia dalam segala keadaan hidup kita. Kenapa sih manusia hidup susah? Padahal Paulus bilang tadi, asal ada makan, pakaian, cukup. Ngelihat orang beli mobil baru, hati keki. Aduh, kapan gue bisa punya mobil kayak gitu ya? Susah kan hati kita kan?
Ngelihat orang punya iPhone baru, aduh handphone gue masih Android yang harganya 1 juta. Ini orang punya handphone iPhone 20 juta. Kapan gue bisa punya kayak gitu? Rela, utang-utang, kredit-kredit. Nggak sanggup bayar, jatuh dalam kesusahan. Dikejar-kejar debt collector. Halo? Saya mau berkata hari ini saudaraku, orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak duit. Tapi orang yang bisa mengendalikan keinginannya. Ada banyak orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Ada begitu banyak orang yang jatuh dalam kesukaran hidup. Ada begitu banyak orang yang jatuh dalam segala penderitaan hidup. Penyebab utamanya adalah karena hidup berdasarkan keinginan. Gaya hidup hedonisme yang menjerumuskan kepada kesusahan. Saya kemarin ketemu sama jemaat saudaraku, dia kasih unjuk sama saya iPhone baru. Saya tanya, berapa duit? Saya nggak nanya, dia yang cerita. Berapa duit? 20 juta lebih. Wis, mantap. Saya tanya sama dia, kira-kira kalau setahun lagi harganya berapa? Ya paling-paling 4 juta, 5 juta. Saya langsung terperanjak, penyusutannya 75%. Kok mau ya? Hanya bicara soal ya nggak apa-apa. Kalau ente duitnya banyak sih nggak apa-apa. Ini duit udah kagak punya, sampai rela ngutang-ngutang, ngutang kartu kredit, masih mending ya, ngutang online. Halo, aduh, saya mau berkata saudaraku, jangan susahkan hidupmu hanya gara-gara keinginan. Amin. Saudaraku, jangan hidup dengan mengikuti gaya hidup orang lain. Orang lain beli ini kita mau, orang lain beli itu kita juga ikut beli. Jangan, jadi susah kita. Jangan hidup apa kata orang lain. Jangan. Masa lu pendeta begitu? Saya pernah ketemu sama sesama gembala. Pak Rianto, kita ini pendeta, kita ini gembala. Jas kita aja dilihat orang. Ini kayak saya nih, 10 juta nih Pak Rianto. Oh iya ya Pak. Dalam hati gue, ya lu kan pendeta plus pengusaha. Nah gue, gereja gue aja di Taman Puris Gagal, lo tau gak? Di pojokan tuh. Udah kasih karunia Tuhan. Jangan hidupin gaya hidup orang. Saya cuma bilang, iya ya Pak, iya Pak, ya, hebat. Jas kita juga dilihat orang Pak, mobil kita dilihat orang. Iya. Bukan berarti saya pakai Innova gara-gara dilihat orang ya. Bukan, yang kebutuhan anak udah gede, 3 orang. Saya mau berkata saudaraku, jangan ikutin gaya hidup orang. Susah kita nanti. Jangan hidup menurut keinginan, tapi kebutuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita boleh hari ini menjadi orang-orang di tengah-tengah segala keadaan kita. Kita merasa sukacita, tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Amin. Yuk, saya undang pemain musik. Kita nyatakan pujian, Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pujian ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku
kekuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami, bahkan menegur hidup kami. Di tengah-tengah keadaan Paulus yang terkurung dalam penjara, Paulus tidak pernah merasa kekurangan. Paulus tidak pernah merasa kesusahan. Paulus tidak pernah merasa ada dalam penderitaan. Karena Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Paulus di tengah-tengah masa pandemi yang mungkin memotong penghasilan kami, membuat omset bisnis kami merosot dan menurun. Tapi hari ini kami tidak mau merasa bahwa hidup kami ada dalam kekurangan. Kami tidak mau merasa ada dalam penderitaan. Hari ini Tuhan ajar kami supaya kami belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari ini Tuhan kasih kami dua cara yang efektif. Bagaimana kami bisa hidup belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama, Tuhan mau kami belajar untuk memberi. Sebab kami tahu ketika kami memberi, bukan saja mencukupkan kehidupan orang lain yang berkekurangan, tapi ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan, memenuhi segala kebutuhan kami. Ada satu rahasia yang hari ini Tuhan ungkapkan bagi kami. Ketika kami menabur, maka kami akan menuai. Ketika kami menabur banyak, kami akan menuai banyak. Ketika kami menabur sedikit, kami akan menuai sedikit. Biar kami jadikan kami Tuhan orang-orang yang punya mentalitas orang kaya. Ketika kami menjadi orang-orang yang selalu merasa cukup, bahkan berkelimpahan, sehingga kami bisa memberi, menunjukkan bahwa kami orang yang hidup berkecukupan. Bahkan yang kedua, hari ini Tuhan ajar kami untuk hidup bukan berdasarkan kepada keinginan, tapi hidup kami berdasarkan kepada kebutuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak terjebak di dalam gaya hidup hedonisme, gaya hidup yang berdasarkan keinginan-keinginan dunia. Karena gaya hidup keinginan tidak terbatas. Kami mau hidup berdasarkan kebutuhan. Seperti apa yang Paulus katakan, asal ada makan, pakaian, cukup. Kami mau belajar untuk mencukupkan diri, bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak mau hidup terjebak di dalam kesengsaraan karena mengikuti keinginan hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati umat-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Allahku, Allahmu kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berilah maka kamu akan diberi. Kita akan beri bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami dengan berkat-berkat yang luar biasa di minggu-minggu ini. Sebagai tanda ucapan syukur, saat ini kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami bawa dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dari sebelah kanan. Tetap menjaga protokol kesehatan, jangan numpuk-numpuk. Dan lanjutkan ke sebelah kiri sampai yang sebelah kiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, jalan hidup orang benar.
jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin cerah hingga tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab dengan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dan membangunkan dia kembali. Tuhan memberkati seluruh persembahan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Kita saksikan warta jemaat. Are you ready? Let's go to the beach now. Ku berbahagia, yakin teguh. That's right. Mantap. Everybody. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, yeah, ciptaan baru, Roh Kudus. Hey, let's go. Ku bernyanyi, ay, karena kasihnya ku berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi di dalam hidupku, kepunyaanku. That's right, yeah. Aku warisnya, ku ditebus, yeah, ciptaan baru, Roh Kudus. Break it down like this, say, oh, come on. Irama pandai dalam ketukan santai, beban hidup curang pun rasa landai. Ingin ku nyanyikan untuk selamanya, ku puji tinggi, ku muliakan namanya. Aku milikmu dan kau milikku, ada karyamu di dalam hidupku. Senandungkan lewat tiap detak jantungku, berhembus lewat napas sepanjang hidupku. Check mic 1, 2, 2 to the 3. Ayo ikut bernyanyi, jangan diam sendiri. Uye, ini musik reggae. Ayo bergoyang teman, mari sekali lagi. Hidup memang ribet, penuh rintangan, banyak aturan dan banyak larangan. Tapi jangan takut, jangan ragu. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan di akhir acara ibadah kami saat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati kasih setia Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh memuji nama Tuhan dan kami boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa mari Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan mari Engkau yang memberkati juga buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Ibu Diana Ellen, buat Saudari Mariani Susanto. Tuhan limpahkan berkat. Segala cita-cita harapan masa depan mereka Tuhan berkati. Biar kesehatan juga terpelihara di dalam berkat Tuhan. Kami berdoa biar mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup mengasihi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami GBK Tarizo dalam pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap yang akan memberkati gereja-Mu. Tuhan yang tetap akan memelihara persekutuan kami. Bahkan Tuhan kami percaya gereja ini akan mencapai kepada visinya
untuk membawa umat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami biar Indonesia mendapat kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini, supaya pemerintahan kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kami berdoa biarlah penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia juga boleh tertangani dengan lebih baik lagi. Tuhan tolong dan berkati semua tim gugus tugas, tim medis yang bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Tuhan tolong. Makasih Tuhan, bahkan buat setiap kami, Tuhan yang memberkati buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Tangan Allah yang menyertai apa yang kami perbuat, yang kami kerjakan. Di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya terima berkat, katakan amin. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your Lord. Let me sing a song. Katakan sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. God bless you.